Oke, terima kasih sudah masih bersama kami di Morning News dan langsung aja kita ngobrol-ngobrol soal Indonesia yang akan berhadapan dengan Bahrain. Yes. Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dari grup C nanti malam di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pukul 24.05 waktu Indonesia Barat. Dan harapan kita adalah Indonesia bisa meraih kemenangan agar bisa menjaga asa dan juga peluang lolos ke Piala Dunia. Apakah mungkin dan bagaimana peluang Indonesia untuk lolos? Kita langsung jumpai redaktur pelaksana News.id dan juga pengamat sepak bola nasional Abdul Haris. Woi, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat ya, semangat. Ini udah pakai baju bola ini. Bajunya Bung Ais aja ini agak beda nih. Mau tahu sih ya sekalian. Oh sedap. Iya. Jadi kayaknya Bung Ais nanti malam nggak pulang nih. Oh gitu ya. Nonton bola, lanjut itikaf. Lah nggak bisa. Lailatul Qadar. Iya. Tapi malam genap sahur Pak, on the bukan road. malam ganjil Pak. Iya. Tapi kostumnya udah mendukung banget. Iya. Udah pakai baju koko. Parfumnya, Pak, parfumnya. Waduh. Ini sobat Ainus kedengeran nggak baunya sampai sono? Aromanya khas ya. Aromanya khas. Berasa kayak lagi deket sama Syekh Al Mukarrom. Iya, benar. Pak, boleh silakan. Kayak di pelataran Masjidil Haram. Asli Pak. Wah, luar biasa. Ini wangi apa ya? Minyak misik ya kayaknya. Iya kayaknya nih. Apa ya minyak apa ini nggak jelas nih. Minyak zaitun ya. Iya. Kayak dicondet nih ya. Hati jadi adem ya. Iya benar. Serius berasa berasa di Masjid Jami Al Huda. Alhamdulillah. Ini mau ngasih prediksi mau ngasih terusnya bingung nih ya. Makanya. Aduh. Jadi kabarnya timnas Indonesia akan melakukan rotasi pemain ya Bung Ais. Ya, jadi ini pemain yang akan diturunkan nih. Ada Ray Dalio, Taksin Sinawata. Bukan. Itu siapa ya? Bukan itu pengurus Danantara, bukan. Formasi Danantara. Oke, kabarnya Pak Coach Patrick akan melakukan rotasi pemain ya Bung Ais. Sepertinya apa kemungkinan rotasi? Ya kemungkinan nanti di posisi penjaga gawang ya, di posisi kiper itu akan ada rotasi. Siapa yang main? Martin Pas kemungkinan akan diparkir sekarang, nanti yang dimainkan Emil Odir. Kan udah jauh-jauh kan. Iya. Udah susah payah dinaturalisasi, masa nggak dimainin kan. Kemungkinan juga Joy Polupesi main. Kemarin sama sekali nggak main kan Joy Polupesi. Dan memang kita butuh pemain yang satu ini ya. Petarung ya. Petarung betul, dan dia sosok DM, the real DM ya, the real defensive midfielder. Satu-satunya yang ada di squad. Karena kan kalau kita lihat gelandang-gelandang yang lain, Marcelino lebih attacking midfielder, Tom Hai lebih box to box. Iya, betul. Ivar Jenner, Nathan kemarin coba dimainkan sebagai DM. Tapi kurang berhasil. Nggak greget ya? Nggak greget. Bener. Memang kita butuh the real petarung ya. The real petarung. Jangkar ya. Betul. Iya, dan ini ada pada diri Joy Polupesi. Betul. Dan dia memang kalau kita lihat di Lomel, selain dia juga kepemimpinannya bagus ya, karena beberapa kali jadi kapten di Lomel FC. Dan dia juga petarung. Istilahnya gelandang pengangkut air lah. Iya. Istilahnya. Jadi ball winner ya. Ball winner. Bener, Dan itu memang sangat dibutuhkan buat kita. Iya. Supaya komplit udah betul. squad yang kita miliki ya. Di depan gimana? Karena ada Ragnar udah bergabung. Iya, betul. Nah, ini yang agak menarik nih. Dengan Ragnar yang kembali tampil, siapa yang diparkir nih? Siapa yang akan diparkir antara antara Rafael Strijk atau Lino, Marcelino Ferdinand. Ya, ini kemungkinan besar bisa jadi Rafael Strijk ya yang diparkir, karena kemarin juga Rafael Strijk kurang maksimal mainnya. Kalau Eliano Reinders kemarin sudah dapat minute play, gimana Bung Ais melihat? Minute play kemarin Eliano juga masih belum perform ya. Kita lihat bagaimana dia tampil. Dan kemungkinan waktunya nggak banyak ya. Waktunya juga nggak banyak. Eliano untuk unjuk gigi gitu. Iya, karena di posisi Eliano kan dia aslinya back kanan, di situ udah ada Kevin Dix. Ya, jadi agak susah dia untuk bisa bersaing dengan Kevin Dix. Secara postur, secara permainan juga lebih oke. Jam terbang juga lebih oke Kevin Dix. Ya. Oleh udah nyetel ya. Oleh kemarin udah langsung bikin gol kan, cakep dia. Cakep mainnya. Dia kalau saya pikir tuh satu-satunya pemain yang perform kemarin. Makasih, Pak. Betul. Iya, bikin nggak konsen aja Bung Ais nih. Lagi jelasin. Orang nggak ada yang pantun, cakep. Iya, saya pikir memang dia oleh Romeni satu-satunya pemain yang perform ya kemarin. Iya. Ini kalau pendapat saya. Dia skillnya bagus. Tuh. Ya, skill individunya ya, kayak Bapak waktu muda lah Pak.
Iya. Bedanya Ole kalau di depan gawang nggak jatuh aja, Pak. Ngegolin kalau dia. Kalau di sini kan Jatuh. depan gawang malah jatuh. Gitu. Padahal udah nggak ada pemain tuh ya. Gitu. Bukan diving itu Pak ya? Bukan. Ya, emang Kecapean, Pak. bukan strategi ya. Oh, Nafsu iya, gede, iya, tenaga iya. nggak ada. Pengennya dribble terus giring terus. Terus dia naluri cetak golnya juga tinggi Bagus. ya. Finishingnya juga oke ya. Bagus. Dan daya jelajahnya juga. Cuman karena dia juga harus bekerja keras, akhirnya kan capek juga tuh. Iya, tapi yang bikin deg-degan Ole Romeni ini hari Sabtu dia sempat nggak latihan. Hari Sabtu sempat nggak latihan. Karena Ole Romeni, Mads Hilgers dan Sandy Walsh tuh sempat nggak latihan. Kenapa sepatunya ketinggalan? Kabarnya ada masalah dengan medis ya. Oke. Kalau Mads Hilgers kan otomatis akhirnya dicoret karena dia cedera pangkal paha. Iya. Sandy Walsh karena benturan kan. Iya. Dia baru 6 menit bermain lawan Australia langsung diganti lagi oleh Rizky Ridho. Nah ini Ole Romeni tapi kemarin udah latihan lagi tuh. Oh, Udah latihan udah lagi. aman ya. Udah, ya mudah-mudahan kondisinya udah bagus. Nah, pengganti Mads Hilgers ini kira-kira siapa, Bung Ais? Kalau saya pikir Rizky Ridho. Rizky Ridho ya? tuh paling pas ya. Dan nanti malam juga sudah bisa main Justin Hubner. Iya. Oh, Justin iya, Hubner betul. kan dia kemarin lawan Australia harus absen karena sanksi akumulasi iya, sama akumulasi seperti kartu. Ragnar Orratmangun. Iya, berarti main 3 back atau gimana? Saya pikir akan main 3 back lagi. Iya. Polanya mungkin sama 3-4-1-2 tapi pendekatan permainannya, treatmentnya yang beda. Kalau kemarin terlalu attacking, Iya. terlalu bermain terbuka tapi keseimbangan nggak ada. Iya. Sehingga diliatin aja tuh sama pemain-pemain Australia kan. Iya. Iya, 10 betul. menit awal diliatin kita lengah. Satu gol lagi dan ini PR besar Iya. selain keseimbangan permainan, chemistry dan juga bagaimana kita memenangkan bola-bola udara. Iya. Iya. Iya, Set piece. kita kalah bola-bola dan juga kita riskan banget ketika set piece atau bola-bola mati Betul, ya. betul. Ini dia yang harus diantisipasi dan kemarin juga Sintayong ya, Iya. mantan pelatih kita itu mengomentari itu. Dia nonton bareng. Salah satu yang disoroti adalah kelemahan kita dalam mengantisipasi set piece. Iya. Karena berapa 3 gol berasal dari bola 3 mati. gol dari bola mati, 1 penalti, Iya. 2 sundulan. Iya. Ini yang memang harus dipelajari dan kita juga harus dilatih juga untuk memaksimalkan set piece ya. Ya, ya mudah-mudahan sekarang waktunya udah lebih dari cukup ya. Iya. Bukan lebih dari cukup lah. Cukup untuk latihan. Cukup untuk latihan karena kan kalau eksplorasi kemarin taktik hanya 2 hari gitu ya. Hanya 2 hari dan terlalu berani sih tuh Patrick Kluivert ya. Iya, frontal, terlalu pede. Frontal, terlalu pede. 2 hari latihan langsung main berubah gitu. Iya, iya, iya. Sehingga Marcelino mengatakan bahwa memang chemistry belum Iya. dapat Iya, karena mereka harus adaptasi dengan pola barunya Patrick Kluivert. Iya. Ya, Memang mudah-mudahan- yang menentukan Patrick atau ini Pastur. Oh ya, Patrick. Karena beberapa kali tertangkap Iya. kamera Betul, yang memberikan Pastur arahan yang itu Alex melatih. Pastur. Iya. Betul ya memang pelatih kepala adalah Patrick Kluivert ya. Iya. Tapi memang Alex Pastor ini ahli taktik ya. Iya. Dan kalau kita lihat gaya mainnya kemarin tuh gaya mainnya Patrick Kluivert. Oh. Kalau Alex Pastor kan dari saat dia diwawancara di podcast di Belanda dia mengatakan bahwa akan bermain pragmatis dengan mengadopsi permainan Sintayong dengan Iya, iya. serangan-serangan balik. Tapi kenyataannya sepertinya Patrick Kluivert memaksakan untuk bermain attacking. Akhirnya lupa juga dalam bertahan. Ya. Kita Iya, kemarin sebetulnya kasih bukan tahu. lupa bertahan ya, teman. Chemistry-nya masih belum dapet. Iya, iya. Ini pemain Ada kebingungannya. betul. Ini Iya. pemain terbiasa bermain defensif, Iya. bermain pragmatis. Iya. Halnya dalam tempo 2 hari mereka latihan langsung Harus diubah, attacking. susah. Karena Hilgers juga beberapa kali dia justru overlap jauh banget ke depan. Betul, ya. betul. Ini karena limbung formasinya tiba-tiba ganti apa gimana, Bu? Ya, karena memang sepertinya Patrick Kluivert ingin memaksakan timnas bermain dengan high pressing dan juga bermain menyerang. Iya. Padahal pemain-pemain kita ini selama 6 pertandingan sebelumnya selalu bermain defensif, bermain serangan balik. Nah, jadi kan agak bingung tuh. Iya, iya. Ini yang memang resiko yang harus diambil oleh PSSI. Nah, terus meskipun kita melakukan pressing, tapi man to man markingnya juga nggak terlalu efektif. Nggak Mas. terlalu efektif itu dia. Ya kan semua perubahan ini kan butuh adaptasi. Iya. Dan juga chemistry antar Iya, pemain iya, juga harus bisa terjalin. Kemarin ada 2 pemain baru kan. Iya, iya. Ada Dan James di kiri dan ada Ole Romeni Iya. di depan sehingga
secara keseluruhan juga mereka masih baca-baca kan, masih belum terlalu nyetel dengan Dean James gimana sama Verdonk? Kan dia bergantian tuh. Betul. Ntar Verdonknya di depan, Dean James backup di belakang. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya pikir kemarin kurang efektif ya, sehingga dengan adanya Dean James, Verdonknya jadi kurang efektif. Bukannya Verdonk main jelek, tapi Verdonk tidak maksimal bermain sebagai center back. Saya pikir lebih ideal kalau dia bermain sebagai wingback di sebelah kiri. Posisi naturalnya ya. Betul. Ya. Nah kemudian juga tadi set piece nih. Kita kan penalti gagal kemarin. Artinya ini jadi pelajaran dong supaya next kalau misalnya kita dapat hadiah penalti atau kita dapat free kick dari daerah-daerah yang dekat dengan 16 meter, ya kan bisa dioptimalkan. Ya kalau free kick kan kita sebetulnya punya banyak penendang tuh. Ada Tom Hai, ada Verdonk, ada Ole juga, ada Kevin Dix juga, bahkan Rizky Ridho juga bisa melakukan tendangan bebas. Dan untuk tendangan penalti ya mungkin masih Kevin Dix ya, karena memang sebetulnya memang sejatinya Kevin Dix ini emang penalti taker ya. Penalti taker, dia Algojo di Copenhagen. Dan golnya dia rata-rata dari penalti. Betul. Dan kalau kita lihat dari seluruh pemain timnas nih di klubnya di musim ini, yang paling banyak cetak gol tuh Kevin Dix. Walaupun Kevin Dix cetak gol dari titik penalti. Statistiknya 12-2 sekarang ya. Dari 12 kesempatan 10 gol, 2 gagal. 2 gagal, betul. Itu ditambah lagi dengan kemarin lawan Australia. Nah, ini juga satu permasalahan ketika kalau timnas tuh ketinggalan duluan, itu katanya susah tuh ngejar ya. Ngedrop ya mentalnya. Sebetulnya kita sudah terbukti ya kemarin ya, kalau seandainya Patrick Kluivert dan timnya ini bisa mengangkat motivasi, saat pertemuan pertama kita kebobolan duluan. Di Manama tuh di Bahrain Football Stadium kan. Kita bisa ngebalikan. Tapi kita bisa membalikan keadaan. Nah, mudah-mudahan sih kita nggak kebobolan duluan, cuman pasti Bahrain yang datang sekarang ini beda dengan Bahrain yang dulu. Bedanya? Bedanya apa? Bedanya walaupun secara tim mereka kurang lebih sama. Pelatihnya juga sama, Dragan Talajic ya dari Kroasia, tapi mentalitinya beda. Mereka datang dengan mentalitas yang luar biasa setelah mereka berhasil juara Piala Teluk 2004 Golf Cup ya. Jadi ada agak-agak jumawa ya. Agak jumawa. Pede. Dan kemarin kita bisa lihat tuh saat mereka lawan Jepang 45 menit pertama Jepang nggak bisa bikin gol, 0-0. Dan Jepang harus susah payah. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu tuh bilang setelah pertandingannya, kami harus putar otak bagaimana caranya membongkar pertahanan Bahrain. Dia main pelan-pelan dari awal. Itu sebenarnya mainnya rapi loh. Betul. Jadi ini yang bikin kita deg-degan sih ya. Asli deg-degan. Nah, pelatihnya nih Dragan Talajic main psikologis terus nih. Dia bilang kita kalau lawan Indonesia pasti ada pemain baru. Betul. Pemain naturalisasi. Itu sebelum pertandingan jauh-jauh hari. Kemarin ngomong lagi 300 juta jiwa penduduk Indonesia, tapi pemainnya ngambil dari luar semua. Betul. Ya memang ini Ini kan sebenarnya Cywar bikin manas-manasin kita dan supaya fokus para pemain terpecah, buyar dan ini apa ya, permainan psikologis lah. Kan mereka juga jago main drama ya. Jago main drama. Ini kita harus mengantisipasinya dengan sangat baik. Kalau dulu tuh layar emas tuh di RCTI. Kalau di medsos tuh dibilang pemainnya Neymar semua tuh. Jadi dramatis semua. Penuh drama ya. Neymar satu aja kadang ngeselin ya. Ini semua gitu ya. Ini 10 11. Jadi kalau dicolek dikit bisa guling-gulingan. Tapi kan artinya gini, pemain kita juga harus siap-siap banget nih, antisipasi banget. Kalau pemain Bahrain melakukan itu, drama, killing time atau misalnya diving segala macam. Ini kan bentar-bentar cek VR. Harusnya kita yang bisa begitu gitu. Dan juga gitu pemain kita ini, pemain kita kan rata-rata Eropa nih. Kalau kemarin lawan Australia itu kita hanya satu Marcelino Ferdinand yang starting line up-nya yang lokal. Sisanya Eropa semua. Harus siap dengan karakter wasit-wasit Asia. Karena ini wasit dari Tajikistan ya. Wasit hakim garis dari Tajikistan, tapi wasit VAR-nya itu dari Uni Emirat Arab. Artinya satu rumpun dengan mereka. Ini yang harus diantisipasi. Wah, ini nih. Jangan sampai pemain-pemain kita melakukan kesalahan yang akhirnya berujung dengan cek VAR. Ini juga pelajaran dari Nathan Choaon kemarin. Sekarang itu udah eranya VAR, udah nggak bisa lagi main kayak gitu, tarik-tarikan. Sekecil apapun momen itu pasti akan
ketahuan. Betul. Apalagi Walaupun itu kemarin dia tanpa bola loh. Tarik-tarikannya. Iya, tapi kan bola udah mau mengarah ke situ. Iya, Di tetap area yang penalti. krusial Penalti. gitu loh. Artinya udah nggak bisa lagi deh tarik-tarikan kayak gitu. Betul. Bahaya gitu loh. Karena apalagi misalnya di kotak gitu ya. Itu bisa penalti kayak kemarin. Betul. Jadi udah main-main biasa aja gitu. Karena ada VAR ini ya. Oke. Apa namanya? Kemudian juga Bahrain yang patut diwaspadai adalah pemain-pemainnya, termasuk Marhun ya. Marhun tuh cetak gol ya di pertemuan Indonesia sebelumnya kemarin, ya di bulan Oktober, dan salah satunya tendangan bebas. Iya. Ini yang harus diantisipasi, kita jangan sampai bikin pelanggaran di dekat-dekat kotak penalti. Iya. Kalau tidak di kotak penalti, jangan dekat-dekat kotak penalti lah. 30 meter jangan sampai kita bikin pelanggaran. Karena Kalau dia mau bikin punya- pelanggaran tuh saat mereka masuk garis tengah tuh baru iya. bikin pelanggaran. Itu Saat tugasnya masih jauh tuh. Tugasnya Betul. Joy Pelopesi. Joy Di Pelopesi situ. jatuhin di situ tuh. Iya, Jangan iya, sampai udah deket baru jatuhkan. Iya. Bahaya itu. Bahaya. Ya, jadi kalau misalnya kita kena fast break atau counter, mendingan professional foul aja di depan. Betul, Udah langsung betul, dipotong ya. betul. Ya ini tugas-tugasnya Joy Pelopesi, tugas-tugasnya striker juga ya. Iya. Apa namanya? Sekarang kan gaya sepak bola modern tuh striker juga punya tugas untuk defend. Iya, turun ke bawah ya. Bahkan dia itu striker ini adalah orang pertama yang harus defend. Benar-benar. Nggak boleh nongkrong aja dia di Nggak depan. boleh, nggak boleh boleh. nongkrong aja di depan. Iya, apalagi main kartu, main catur, Kopi ya, mulu dia. jangan. Kadang-kadang bapak ini waktu jadi striker ngilang Ngilang ya. ke kantin. Tahu pas bola udah mau sampai ke kotak penalti baru muncul. Baru dia. muncul lagi. Udah deket nih bola kata dia Iya. gitu ya. Oke. Bisa-bisanya begitu. Ada water break kayaknya. Oke. Jadi kita patut pede untuk bisa langsung menekan sejak menit awal apa gimana Bung Ais? Kalau saya pikir kita harus main hati-hati. Main high press boleh, tapi tetap jangan terbuka. Oh. Jangan terlalu terbuka. Jangan terpancing dengan pertahanan lawan gitu. Betul. Kita harus gedor, tahu-tahu tiba-tiba kena counter. Betul. Kita sebetulnya yang paling ideal adalah gaya main saat Indonesia melawan Arab Saudi. Iya. Dengan gaya main seperti itu itu yang paling ideal buat kita. Kita bermain ball possession, bermain merapat gitu, dan sambil mancing mereka Untuk kan kalau kita lihat tuh lawan Arab Saudi sebetulnya pelatih Sintayong saat itu mancing Arab Saudi untuk melakukan masuk high ya? press. Iya, betul. Dengan mereka lakukan high press sehingga garis pertahanan mereka tinggi dan ada kosong di belakang. Iya. Sehingga saat kita counter attack fast break itu kosong. 2 kali gol kan begitu. Iya, kejadiannya gitu betul. Iya. Mungkin Patrick dan juga jajaran pelatih kayak pengen nunjukin betul. Iya. Ini logo datang dari Belanda, gue pengen bawa ini loh. Total Ini football, filosofi total gua. Betul. Betul, Ya gitu ini ya. saya sekaligus ada beberapa pengamat yang mengatakan bahwa inilah gaya main seperti ini yang harus diterapkan seperti yang dilakukan Patrick dengan squad mewah ini. Tapi yang perlu kita ingat, sepak bola sekarang tuh juga bukan cuma sekedar indah, Pak. Iya. Tapi adalah bagaimana caranya menang. Iya. Bahkan dengan sepak bola defensif, ini adalah seni bertahan ya. Iya. Itu pun bisa, yang penting menang sehingga target tercapai. Kita bisa ingat loh Inter Milan 2010 dengan treble ya. Istilahnya konotasi parkir busnya Jose Mourinho, mereka meraih treble. Iya, itu parkir busnya di rambutan katanya. Betul. Apa di kampung lain? Ngetem itu ya. Iya, artinya bermain bertahan itu bukan suatu Meskipun hal yang celah. diolok-olok ya. Wah, Meskipun nggak indah diolok-olok. nih. Wah, jelek mainnya. Tapi Gitu. tercatat Ya, sejarah gitu. sejarah Sah-sah mereka aja. juara. Iya. Betul. Iya. Yang nggak boleh tuh mencederai lawan. Kalau itu kan strategi ya. Strategi. Kita mau main catenaccio, grendel, parkir bis, bebas-bebas aja. Ini kan Betul, bagian saya. dari seni sepak bola ya. Ada total football, ada catenaccio. Iya. Betul. Ada pendek merapat ya. Waduh, ada lagi pendek merapat. Zamannya Primavera dulu ya. Iya. Berarti Petrus ya. Betul. Pepet terus. Artinya kita harapannya Indonesia punya karakter ya. Betul. Karakter main kita kayak apa sih? Nah, Nah, itu kayak Identitas belum kebentuk ya. Identitas gitu. iya, kalau dulu kan kita punya Villarnesia itu. Iya. Yang digawangi oleh Coach Danur Windo kan. Coach Danur Windo kemudian dilanjutkan oleh Indra Syafri, dibantu oleh Sintayong, Luis Mia juga, Iya. Thomas Doll juga ikut bantu meracik
Villanesia kita. Ya permainan pendek merapat sih, permainan apa namanya? Dari kaki-kaki, bukan short passing gitu. Short passing seperti ini yang Iya, memang menjadi karakter kita sebetulnya dengan pola antara tiga penyerang atau 3 pemain belakang misalnya. Cuman ya memang dengan perubahan pelatih yang terjadi ini kan mengubah juga semuanya tuh. Para pemain timnas itu beban gak sih dengan exposure dan harapan pasti yang begitu besar dari media-media asing juga, harapan masyarakat ekspektasi yang tinggi. Pasti, dan juga yang paling yang sangat disayangkan ini netizen kadang-kadang suka bisa dikatakan terlalu memberi beban berlebih kepada para pemain. Pemain jelek sedikit ini kayak Kevin Dix itu diserang loh. Iya. Di penalti langsung dibully. Langsung dibully di media sosial. Ini kan tentu pemain-pemain Eropa kan beda ya. Mereka juga nggak mau gagal penalti begitu nggak mau. Mereka juga pasti pengen main bagus. Langsung lah terus dibilang nggak nasionalis lah. Messi Hilger cedera. Terus dibilang nggak nasionalis, nggak mungkin lah. Mereka untuk milih menjadi WNI aja itu sudah sebuah pengorbanan loh. Iya benar. Kayak gitu udah main pakai seragam timnas masih dibilang nggak nasionalis. Betul. Oh pengennya selain main bola berantas korupsi juga. Jadi ini menjadi dua fungsi pemain timnas. Ngeri. Oke, peluang gimana nih setelah kalah dari Australia? Tentu kemenangan menjadi harga mati. Harga mati. Harga diri. Kita main di kandang nih. Betul. Harus menang. Bukan harga diri aja tapi harga mati juga ini. Kalau seandainya kita seri apalagi kalah bisa dikatakan selesai. Walaupun secara matematik belum ya. Secara matematik kita masih ada lawan Cina, lawan Jepang. Tapi secara di atas kertas yang tersisa cuma lawan Cina. Karena lawan Jepang itu udah impossible lah. Mission impossible lah. Apalagi di kandang dia. Apalagi di Saitama di kandang dia. Dan walaupun bola itu bulat tapi tetap secara logika kita berat untuk bisa dapat poin dari Jepang. Realistisnya seperti itu. Sehingga lawan Bahrain, lawan Cina menang. Ini syarat mutlaknya adalah menang. Kalau kita tidak bisa menang, berat kita untuk bisa bersaing. Dan kalaupun kita menang dengan Bahrain dan Cina, targetnya sekarang bergeser, bukan lolos otomatis, tapi lolos ke putaran keempat. Iya, ronde keempat lebih ngeri lagi nanti bunuh-bunuhan tuh. Iya, bisa jadi ada Irak ya. 6 tim, 6 tim jadi. Dan itu nggak home away itu. Betul. Nggak home away. Jadi nanti 6 peringkat 3 dan 4 itu akan dibagi 2, grup A, grup B. Nanti dari masing-masing grup itu ada 3. Kemudian mereka akan diadu round robin. Muter. Akan diadu dan mungkin akan dimainkan di satu tempat ya. Bukan home away lagi. Jadi cuma sekali tanding ya. Sekali tanding, sekali bertemu. Dan siapa yang finish di puncak klasmen A dan B itu akan lolos otomatis ke Piala Dunia. Peringkat 2-3-nya nanti akan playoff untuk melawan zona lain. Playoff dengan dari entah itu Eropa atau Amerika Latin. Betul. Artinya begini, kalaupun misalnya kita nggak lolos langsung, dunia nggak berhenti di situ ya. Masih ada peluang selanjutnya dari ronde keempat. Bahkan nanti ada ronde kelima, meskipun ini juga nggak mudah gitu. Dan ada kemungkinan tambahan naturalisasi. Emiliano Jonathan. Iya. Bangga banget orang Depok. Oke, ini ada Pak Zuardi skor 3-0 untuk Garuda. Kemudian juga dari Pak Andre, Om, ini Boyan Hodak udah siap suruh merapat ke timnas atau belum nih katanya. Sabar dulu ya. Kemarin pada ini udah Boyan Hodak pelatih timnas gitu. Pelatih Persib. Iya. Oke, itu tadi prediksi dan juga tebakan dari Sobat Anyus dan juga pendengar Trijaya. Bung Ais, thank you ya. Sama-sama. Bung Ais. Mudah-mudahan Indonesia menang 2-1. 2-1. Mudah-mudahan menang ya. Mudah-mudahan. Berapapun skornya sebenarnya yang penting menang ya. Mudah-mudahan 1-0, 2-1, pokoknya menang aja mudah-mudahan. Iya. Oke, Om Andri sama 2-1. Oke, itu tadi prediksi Indonesia. Untuk Indonesia. Menang kalah lebaran tetap H-7 kita nah. Iya. Oke, sampai di sini kebersamaan kita adalah Morning News. Ketemu lagi besok. Mudah-mudahan Indonesia bisa meraih kemenangan. Amin. Kita bahas lagi. Amin. Saya Fadli Sungkara dan saya Andri Susanto. Saya Abdul Haris. Dan juga teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda pada pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.